Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu Dewi Puspita Apsari selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Medisinal dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 kelas A2A Farmasi Klinis akan mempresentasikan materi analgetika. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ayu Linda, ada Dita, Ega, Ayu Cynthia, dan Aryani. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan memulai presentasi. Overview materi kami hari ini bisa dilihat pada slide. Pengertian kimia medisinal menurut Nogradi dan Weaver tahun 2005, kimia medisinal adalah ilmu terapan yang difokuskan pada rancangan atau penemuan senyawa entitas kimia baru dan melakukan optimasi senyawa tersebut serta mengembangkan molekul obat yang berguna untuk proses pengobatan penyakit. Menurut Silverman dan Holde 2014, ruang lingkup kimia medisinal meliputi yang pertama, isolasi senyawa dari alam atau sintesis molekul baru. Yang kedua, investigasi hubungan struktur senyawa dari alam atau senyawa sintetik dengan aktivitas biologisnya. Yang ketiga, menjelaskan proses interaksi senyawa dengan reseptor dari berbagai variasi, termasuk enzim dan DNA. Yang keempat, menentukan sifat-sifat absorpsi, transportasi, dan distribusi senyawa obat. Yang kelima, studi perubahan transformasi metabolik, ekskresi, dan toksisitas dari senyawa obat. Yang keenam, ada studi rancangan obat yang rasional. Pengertian analgetika adalah senyawa yang dapat menekan fungsi sistem saraf pusat secara selektif digunakan untuk mengurangi rasa sakit tanpa mempengaruhi kesadaran. Menurut Beckett and Case 1965, reseptor turunan morfin mempunyai 3 sisi yang sangat penting untuk timbulnya aktivitas analgesik, yaitu yang pertama, struktur bidang daftar yang mengikat cincin aromatik obat melalui ikatan van der Waals. Yang kedua, tempat anionik yang mampu berinteraksi dengan pusat muatan positif obat. Yang ketiga, lubang dengan orientasi yang sesuai untuk menampung bagian CH2 dari proyeksi cincin piperidin yang terletak di depan bidang yang mengandung cincin aromatik dan pusat dasar. Penggolongan obat berdasarkan mekanisme kerja pada tingkat molekul, analgetika dibagi menjadi 2 golongan, yaitu analgetika narkotika dan analgetika non-narkotika. Analgetika narkotika, mekanisme kerjanya yaitu efek analgesik dihasilkan oleh adanya pengikatan obat dengan sisi reseptor khas pada sel dalam otak dan spinal cord. Rangsangan reseptor juga menimbulkan efek euforia dan rasa mengantuk. Sedangkan mekanisme kerja dari analgetika non-narkotika yaitu menghambat secara langsung dan selektif enzim-enzim pada sistem saraf pusat yang mengkatalisis biosintesis prostaglandin seperti siklooksigenase sehingga mencegah sensitisasi reseptor rasa sakit oleh mediator-mediator rasa sakit seperti bradikinin, histamin, serotonin, prostasiklin, prostaglandin, ion-ion hidrogen, dan kalium yang dapat merangsang rasa sakit secara mekanis atau kimiawi. Contoh obat golongan analgetika bisa dilihat pada slide. Selanjutnya, farmakokinetika dan farmakodinamik obat. Yang pertama, analgetika narkotika. Di sini saya akan menjelaskan satu turunan saja. Turunan morfin. Morfin diikat oleh protein plasma kurang lebih 20-35% dan mempunyai waktu paruh eliminasi 2,9 sampai kurang lebih 0,5 jam. Dosis oral 20-25 mg setiap 4 jam. Intramuskuler atau SC 10 mg per 70 kg berat badan. Selanjutnya bisa dibaca pada slide. Selanjutnya ada analgetika non-narkotika, analgetik antipiretika, turunan anilin dan para aminofenol. Contohnya acetaminophen, terdiri dari paracetamol, panadol, tempra, telenol, dimin. Absorpsi obat dalam saluran cerna cepat dan hampir sempurna, pengikatan oleh protein plasma kurang lebih 25%, kadar tertinggi dalam plasma dicapai kurang lebih 10-60 menit setelah pemberian oral dengan waktu paruh plasma kurang lebih 1-2,5 jam. Diekskresikan terutama melalui urin dan waktu paruh eliminasinya kurang lebih 1-3 jam. Dosis 500 mg 4 kali sehari. Selanjutnya, obat analgesik anti radang bukan steroid, turunan asam salisilat. Contohnya, aspirin. Absorpsi aspirin dalam saluran cerna cepat terutama pada usus kecil dan lambung dan segera terhidrolisis oleh menjadi asam salisilat yang aktif. Asam salisilat terikat oleh protein plasma 80-90%, kadar plasma tertinggi aspirin dicapai dalam waktu 14 menit. Sedangkan asam salisilat 0,5-1 jam. Waktu paruh aspirin kurang lebih 17 menit, sedangkan asam salisilat kurang lebih 3,15 jam. Waktu paruh eliminasi aspirin 15-20 menit. Dosis analgesik 500 mg setiap 4 jam bila diperlukan. Sisanya bisa dibaca pada slide.
Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas satu turunan senyawa dari golongan analgetika, narkotika maupun non-narkotika untuk membahas bagaimana hubungan kuantitatif atau kualitatif struktur dengan aktivitas obat. Baik, saya ambil contoh dari turunan meperidin. Hubungan kuantitatif atau kualitatif struktur dengan aktivitas obat turunan meperidin yaitu meperidin merupakan hasil dimodifikasi struktur umum dari turunan meperidin, di mana yang dimodifikasi yaitu pada R1H, R2H, R3COOC2H5, dan R4CH3. Meperidin digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada kasus obstetri dan untuk pramedikasi pada anestesi. Meperidin memiliki aktivitas analgesik. Yang kedua dari golongan analgetika non-narkotika. Saya ambil contoh turunan anilin dan para-amifenol. Hubungan kuantitatif atau kualitatif struktur dengan aktivitas obat turunan anilin dan para-amifenol yaitu yang pertama, anilin mempunyai efek antiviretik cukup tinggi tetapi toksisitasnya juga besar karena menimbulkan metahemoglobin, suatu bentuk hemoglobin yang tidak dapat berfungsi dengan sebagai pembawa oksigen. Yang kedua, substitusi pada gugus amino mengurangi sifat kebasaan dan dapat menurunkan aktivitas dan toksisitasnya. Yang ketiga, asetilasi gugus amino dapat menurunkan toksisitasnya pada dosis terapi relatif aman, tetapi pada dosis yang lebih besar menyebabkan pembentukan metahemoglobin dan mempengaruhi jantung. Baik, selanjutnya kita akan membahas modifikasi molekul dari golongan analgetika narkotika maupun non-narkotika. Seperti kita ketahui, modifikasi molekul merupakan metode yang digunakan untuk mendapat obat baru dengan aktivitas yang dikehendaki. Yang pertama, dari golongan analgetika narkotika, saya ambil contoh dari turunan morfin. Turunan morfin ini mengalami modifikasi struktur umum turunan morfin pada gugus hidroksilfenol, hidroksil alkohol, alisiklik tidak jenuh, jembatan ester, N-tersier, dan substitusi pada cincin aromatik. Modifikasi strukturnya akan mempengaruhi nama obat dan aktivitas analgesik. Yang kedua dari golongan analgetika non-narkotika, saya ambil contoh dari turunan anilin dan para-amiferol. Ini mengalami modifikasi struktur umum turunan anilin dan para-amiferol pada gugus R1 dan R2. Dan yang terakhir dapat saya simpulkan, analgesik atau analgetik adalah obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit atau obat-obat penghilang nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Obat ini digunakan untuk membantu meredakan sakit. Sadar tidak sadar kita sering menggunakannya misalnya ketika kita sakit kepala atau sakit gigi. Salah satunya komponen obat yang kita minum biasanya mengandung analgesik atau pereda nyeri. Analgesik terbagi menjadi dua golongan yaitu analgesik narkotika dan analgesik non-narkotika. Obat analgetik golongan narkotika ketika dikonsumsi tidak sesuai dengan aturan dan penempatan pemakaian mengakibatkan ketagihan dan merusak kesehatan. Maka pemakaian obat ini diatur oleh undang-undang dan diawasi ketat oleh pemerintah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Apabila ada salah kata atau lainnya, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan para Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.